Arthur Curry alias Aquaman menjalani hidup baru setelah menjadi Raja Atlantis. Ia harus memimpin kerajaan bawah laut itu dengan berbagai aktivitas. Arthur harus melawan Black Manta yang semakin tangguh. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Aquaman and the Lost Kingdom. Pada suatu hari, saat Arthur sedang berbincang dengan ayahnya, ia mendapati Junior mampu berkomunikasi dengan ikan-ikan di akuarium. Arthur pun sangat bahagia karena melihat anaknya mewarisi kemampuan uniknya untuk berbicara dengan ikan. Sementara itu, David atau yang dikenal sebagai Black Manta sedang berusaha memperbaiki kostumnya yang rusak akibat pertempuran dengan Aquaman. Sayangnya, perbaikan kostum tersebut hanya bisa dilakukan dengan teknologi milik Atlantis. David bersama timnya kemudian mulai mencari keberadaan Atlantis. Dalam pencarian itu, mereka dibantu oleh Dr. Shin yang sangat ingin melihat Atlantis secara langsung. Penelusuran mereka membawa kelompok itu hingga ke wilayah Kutub Utara. Di tengah pencarian, tiba-tiba lapisan es di sekitarnya retak. Dr. Shin dan rekannya berusaha melarikan diri, namun keduanya terperosok ke dalam jurang. Dr. Shin yang berhasil selamat segera menyalakan lampu, sementara dari atas, kendaraan mereka jatuh dan menghancurkan lapisan es di hadapannya. Tak lama kemudian, tentakel panjang muncul dari celah es dan menyerang mereka. Dengan cepat, Dr. Shin menghubungi David untuk meminta pertolongan. Beberapa saat kemudian, David pun tiba di lokasi untuk menolongnya dan memeriksa kondisi di sekitar tempat kejadian. David menemukan bahwa lapisan es telah mencair akibat pemanasan global. Dr. Shin menjelaskan bahwa tentakel yang menyerangnya tadi telah merayap ke dalam sungai. Karena penasaran, David memutuskan untuk menyelidiki sungai tersebut. Bersama timnya, David mengenakan peralatan selam dan menyelam ke dalam sungai. Di dasar sungai, ia menyaksikan reruntuhan bangunan-bangunan misterius, sedangkan Dr. Shin menangkap bayangan sesuatu di balik sisa-sisa es. Tiba-tiba, tentakel yang sama muncul kembali, menyerang, dan bahkan melempar David. Di dasar sungai, ia juga menemukan berbagai artefak seperti kapal selam dan robot-robot canggih yang berserak, serta mendengar suara aneh yang memintanya mengambil potongan trisula hitam yang patah di dekatnya. Setelah menggabungkan potongan trisula itu, David merasakan seolah-olah dirinya dirasuki oleh kekuatan misterius. Sosok yang merasuki tersebut memerintahkannya untuk membebaskan diri, dengan janji akan memberinya kekuatan dahsyat untuk menghancurkan Aquaman. Tak lama kemudian, anak buahnya membangunkan David, yang masih membawa trisula itu. 5 bulan kemudian, seluruh dunia dikejutkan oleh lonjakan suhu bumi secara drastis, yang kemudian mengakibatkan perubahan cuaca ekstrem. Di waktu yang sama, lautan dilanda wabah aneh akibat polusi besar-besaran yang menewaskan warga Atlantis. Arthur bersama Mera menemui Dewan yang mengadakan rapat untuk membahas masalah tersebut. Dewan menyatakan bahwa wabah itu terjadi karena ulah manusia yang mencemari lautan. Namun Arthur berpendapat bahwa manusia tidak sepenuhnya bersalah karena mereka tidak menyadari adanya peradaban bawah laut. Ia pun menyarankan agar warga Atlantis naik ke permukaan dan menunjukkan diri kepada manusia, sehingga mereka bisa berunding dengan para ilmuwan di daratan untuk memulihkan kerusakan lingkungan. Namun, Dewan dengan tegas menolak saran tersebut. Mereka memilih naik ke permukaan bukan untuk berdamai, melainkan untuk berperang melawan manusia, dan meminta agar Arthur tidak membela pihak manusia. Di sisi lain, selama 5 bulan terakhir, David dan anak buahnya telah mengaktifkan kembali kapal selam serta mesin-mesin yang pernah ia temukan di dasar laut. Berkat pengaruh dari sosok misterius yang merasukinya, David dapat memanfaatkan teknologi tersebut. Meskipun mesin-mesin itu membutuhkan bahan bakar yang disebut orichalcum. Selama periode itu, David terus mencuri orichalcum yang tersebar di berbagai lokasi lautan. Kali ini, ia dan tim berencana mengambil orichalcum dari gudang milik Kerajaan Atlantis. David pun turun menggunakan robot berbentuk gurita, sementara Dr. Shin dan Stingray memantau dari dalam kapal selam. Secara rahasia, mereka berhasil menyusup ke gudang penyimpanan orichalcum. Namun, aksi tersebut segera diketahui oleh prajurit Atlantis. Dalam kepanikan, David menyuruh Stingray untuk segera menjemputnya, dan kapal selam mereka pun mulai bergerak memasuki wilayah Atlantis melalui gerbang depan. Dr. Shin terpesona saat untuk pertama kalinya melihat gerbang kerajaan Atlantis yang penuh keramaian. Ketika para penjaga mendeteksi adanya penyusup, mereka segera menyiapkan meriam hydro. Stingray kemudian mengaktifkan perisai untuk melindungi kapal selamnya dari serangan.
Sementara Dr. Shin membalas dengan melepaskan gelombang ultrasonik yang membuat para penjaga merasakan sakit hebat. Kapal selam itu akhirnya berhasil menembus batas wilayah Atlantis. Di dalamnya, Mera dan Atalana bersama pasukan bergegas mengejar David yang tengah berusaha melarikan diri. Namun, Atalana diserang oleh gelombang ultrasonik, sementara Mera menciptakan pusaran air sehingga robot cumi yang dinaiki David terpental ke batu karang. Saat Mera hampir menangkap David, tiba-tiba David membalas serangan dengan sinar laser yang melukai Mera. Dokter kemudian menyarankan David untuk segera mundur karena seluruh Orichalcum telah dimasukkan ke dalam kapal selam. Tak lama kemudian, Arthur muncul membawa pasukan Atlantis, memaksa David mengalihkan perhatian dengan merusak sebuah kereta. Setelah kereta itu berhasil diselamatkan, Arthur kembali mengejar David. Namun secara tiba-tiba, Arthur sendiri terkena gelombang ultrasonik hingga pingsan. Akibat kekacauan tersebut, beberapa anggota dewan yang marah berencana menggulingkan Arthur sebagai Raja Atlantis karena dinilai gagal melindungi kerajaan. Lebih parah lagi, manusia kini telah berhasil menyusup ke wilayah mereka, yang berarti keberadaan Atlantis telah diketahui. Arthur kemudian berdiskusi bersama Nereus dan ibunya, Atlana, mengenai serangan Black Manta. Ia merasakan bahwa David telah berubah menjadi semakin kuat dan bahkan menguasai teknologi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Atlana menjelaskan bahwa Black Manta telah mencuri Orichalcum dari berbagai lokasi penyimpanan selama 5 bulan terakhir. Orichalcum sendiri adalah bahan bakar yang sangat kuat namun memiliki dampak merusak lingkungan, bahkan dapat menyebabkan pemanasan global yang ekstrim. Karena bahayanya, para pemimpin Atlantis dahulu memutuskan untuk menyimpan Orichalcum di sejumlah tempat rahasia di lautan. Mendengar penjelasan itu, Arthur berfirasat bahwa peningkatan suhu global akhir-akhir ini disebabkan oleh penyalahgunaan Orichalcum oleh Black Manta, sehingga mereka harus segera menghentikannya. Namun, lokasi persembunyian Black Manta masih belum diketahui. Arthur lalu mendapatkan ide bahwa adiknya, Orm, mungkin mengetahui keberadaan David atau Black Manta. Saat ini, Orm ditahan di kerajaan Fisherman karena membunuh Raja Fisherman, dan Nereus menegaskan bahwa bangsa Fisherman tidak akan membebaskannya dengan mudah. Arthur pun berencana menyusup ke penjara Fisherman untuk membebaskan Orm dengan bantuan ibunya dan Nereus, yang menyediakan kostum khusus agar keberadaannya tidak terdeteksi. Sementara itu, Atlana menginstruksikan makhluk cephalopoda bernama Topo untuk membantu Arthur, mengingat penggunaan alat komunikasi bisa dengan mudah terdeteksi oleh bangsa Fisherman. Dengan demikian, Arthur dan Topo berangkat menuju sebuah gurun tandus. Di sana, Arthur berhasil menyusup ke penjara, mengalahkan beberapa penjaga, dan akhirnya menemui Orm yang tampak kurus akibat kekurangan air. Awalnya, Orm enggan dibebaskan karena khawatir pembebasannya oleh Arthur akan memicu perang antara bangsa Fisherman dan Atlantis. Namun, setelah Arthur menjelaskan bahwa bantuan Orm sangat diperlukan untuk menghentikan David sebelum bumi hancur, dan ketika para penjaga mulai mendekat, Orm akhirnya setuju. Dengan bantuan Topo, keduanya pun berhasil melarikan diri. Mereka menunggangi makhluk aneh menuju permukaan, meskipun Orm sempat berjalan tersandung menuju laut. Begitu tubuhnya terendam air laut, kekuatan Orm pun pulih kembali, dan ia dengan sigap menghadapi para pengejar. Karena dari kejauhan, puluhan penjaga mulai berdatangan, Orm dan Arthur segera menyelam ke laut. Orm akhirnya setuju membantu Arthur untuk menghentikan David dengan syarat setelah menemukan David, ia akan menyerahkan diri kembali ke penjara Fisherman demi menjaga perdamaian antara kedua bangsa. Setelah itu, Arthur dan Orm menuju kota yang menjadi tempat berkumpulnya para kriminal di lautan. Sebuah kota yang dipenuhi reruntuhan kapal dan dikenal sebagai kota bajak laut. Namun, sebelum mereka sempat masuk, keduanya dikepung oleh penjaga lalu dibawa menghadap pemimpin kota, Kingfish. Orm segera bertanya apakah Kingfish mengetahui lokasi persembunyian David. Pada awalnya, Kingfish berpura-pura tidak tahu apa-apa, namun hal itu membuat Arthur marah. Ia mengancam akan membawa pasukannya untuk menghancurkan kota tersebut. Menanggapi ancaman itu, Kingfish memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Arthur dan Orm. Dalam perlawanan, Arthur dan Orm berhasil melepaskan diri, dengan Arthur mengalahkan para penjaga satu persatu. Akhirnya, Arthur memasangkan helm selam pada kepala Kingfish dan kembali menuntut kejelasan mengenai lokasi David. Kingfish yang ketakutan akhirnya berbicara. Ia menyampaikan bahwa ia mendengar kabar tentang sebuah tempat di Pasifik Selatan bernama Devil's Deep, yang kini mengeluarkan asap hijau penyebab pemanasan global.
Dulunya daerah itu tandus, namun entah bagaimana tiba-tiba muncul hutan lebat di sana. Kingfish menduga bahwa di tempat itu sedang terjadi pembakaran orichalcum dan yakin bahwa David berada di sana. Ternyata tebakan itu benar, karena selama ini David bersembunyi di Pulau Devil's Deep dan membakar orichalcum untuk memicu pemanasan global. Menyadari kehancuran bumi akibat perbuatan David, Dr. Shin mencoba memperingatkan David. Namun, peringatan itu diabaikan karena David sudah dirasuki oleh kekuatan misterius. Sementara itu, Arthur dan Orm pun telah tiba di Pulau Devil's Deep. Di pulau itu, mereka melihat gunung berapi yang mengeluarkan asap hijau, hasil pembakaran orichalcum. Arthur segera menginstruksikan Topo untuk kembali ke Atlantis dan melaporkan lokasi tersebut, sementara ia dan Orm bergegas memasuki hutan. Di tengah hutan, keduanya menyaksikan kupu-kupu raksasa yang secara mengejutkan dimangsa oleh bunga pemakan daging. Rupanya, orichalcum menyebabkan hewan dan tumbuhan bermutasi menjadi makhluk-makhluk monster. Tak lama kemudian, mereka juga melihat seekor tikus besar yang sedang dimangsa oleh jangkrik raksasa. Jangkrik raksasa itu kemudian mengejar Arthur dan Orm, memaksa mereka berlari. Dalam pelarian, Arthur menemukan sebuah patung raksasa di tepi jurang. Ia mendorong patung itu hingga terpental dan akhirnya ambruk, membentuk jembatan di antara tepi jurang. Dengan cepat, mereka melewati jembatan tersebut dan menjatuhkan patung itu untuk menghalau monster jangkrik. Sementara itu, di markas musuh, Dr. Shin mendatangi kamar David untuk memberikan laporan, namun mendapati bahwa David sudah tidak ada. Di sana, ia menemukan potongan trisula hitam yang patah. Setelah mengambil dan menyambungkannya, tiba-tiba Dr. Shin menyaksikan penampakan lapisan es kutub yang mencair dan membebaskan pasukan monster yang terperangkap di dalamnya. Tak lama kemudian, David muncul dan mengungkapkan rencananya untuk membebaskan semua monster tersebut. David mengancam akan membunuh Dr. Shin jika ia mencoba menggagalkan rencananya. Di luar, Arthur dan Orm diam-diam menyusup ke markas rahasia musuh, mengalahkan beberapa penjaga dalam perjalanan. Mereka pun berhasil masuk ke pusat kendali, di mana mereka melihat tungku raksasa yang sedang membakar orichalcum, penyebab pemanasan global yang makin ekstrim belakangan ini. Tak lama, Dr. Shin muncul dan memohon bantuan Arthur serta Orm. Meski sebenarnya tidak setuju dengan tindakan David, Dr. Shin tidak memiliki pilihan lain karena ia tidak dapat melarikan diri, dan ia juga menginformasikan tentang keberadaan trisula hitam milik David. Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat melontarkan Arthur dan Orm. Kemudian, Stingray mengerahkan anak buahnya untuk menyerang, bahkan dirinya sendiri mengendalikan robot gurita demi menyerang Orm. Melihat Orm dalam keadaan terdesak, Arthur segera menolongnya. Berkat kerjasama yang erat, mereka berhasil mengalahkan Stingray. Namun, tidak lama kemudian, David muncul dan menyerang. Arthur memperingatkan Orm bahwa kekuatan David kini jauh lebih besar, meskipun Orm sempat meragukannya. Saat Orm maju, David dengan mudah mencotosnya, sehingga Arthur pun ikut menyerang dengan bantuan Orm. Dalam pertempuran sengit itu, David melemparkan trisulanya ke arah Orm. Tanpa curiga, Orm menangkap trisula tersebut, lalu tiba-tiba mendapat kilasan penglihatan mengerikan dari masa lalunya. Saat Orm pingsan, David menembaknya dengan sinar laser. Di momen ketika David hendak membunuh Orm, sebuah ledakan hebat mengguncang area. Sebuah penemuan penting telah terjadi. Mera menyatakan bahwa meskipun lapisan es mulai mencair, Codax tak akan pernah bisa dibebaskan. Untuk membukanya, David memerlukan darah Raja Atlantis atau keturunannya guna membuka segelnya. Hal itu membuat Arthur teringat pada putranya yang pernah ditinggalkan bersama ayahnya. Ternyata, dugaan itu benar. David mendatangi Thomas yang saat itu tengah merawat Junior. Dalam insiden itu, David menusuk Thomas dan menculik Junior. Tak lama kemudian, Arthur dan rekan-rekannya tiba, mendapati rumah Thomas hangus terbakar. Thomas kemudian muncul dengan luka di perut, dan Arthur beserta yang lainnya segera memberikan pertolongan. Thomas mengabarkan bahwa David telah menculik Junior di lokasi yang berbeda. Tidak terima atas kejadian itu, Dr. Shin merasa harus bertindak. Ia segera mengirim sinyal untuk memberitahu Arthur tentang keberadaan Junior. Setelah menerima sinyal tersebut, Arthur bersama kelompoknya langsung bergerak, meskipun Atalana terpaksa tinggal karena harus merawat Thomas yang terluka. Di tengah perjalanan, Narius pun kebingungan mencari cara menghadapi kapal selam David yang dipersenjatai meriam ultrasonik. Tak lama kemudian, Arthur menemukan ide untuk melawan ancaman senjata tersebut. Sementara itu, di Antartika, David sudah tiba,
dan meluncurkan rudal untuk menghancurkan dinding es di depannya. Bersama Dr. Shin, ia maju menaiki robot berbentuk gurita sambil membawa bayi junior. Di sisi lain, Arthur telah tiba di depan kapal selam David. Ketika Stingray hendak menembakkan meriam ultrasonik, Arthur memanggil ratusan paus biru untuk mengepung kapal selam itu. Paus-paus tersebut kemudian mengeluarkan gelombang ultrasonik yang lebih kuat, merusak meriam ultrasonik, sehingga kapal selam David hancur dan terbakar. Di tengah kekacauan itu, David berhasil memasuki kerajaan yang hilang, Necrus, dan bersama Shin menuju tempat Kordak disekap. Begitu Arthur dan kelompoknya mulai memasuki Necrus, tiba-tiba pasukan monster muncul menyerang. Raja Brain beserta anak buahnya berhasil menahan serangan monster itu dan memerintahkan Arthur serta rekan-rekannya untuk terus maju. Di dalam kerajaan, David dan Shin akhirnya tiba di hadapan Kordak yang telah membeku. Sementara Narius yang tengah mencoba melintasi jembatan ditarik oleh tentakel monster, hingga Orm datang untuk menyelamatkannya. Di dalam Necrus, David meminta Shin menyerahkan bayi junior. Namun yang diserahkan ternyata sebuah bom yang segera meledak. Dr. Shin berusaha membawa junior melarikan diri, namun David cepat menyerang dan merebut junior. Saat David hendak menusuk junior, Arthur melempar trisulanya untuk menggagalkan serangan itu, dan keduanya pun kembali terlibat dalam pertarungan sengit. David, yang telah dirasuki oleh Kordax, membuat Arthur kewalahan. Namun, saat David hendak membunuh Arthur, Mera datang menyelamatkan, sekaligus menyelamatkan junior. David pun melemparkan trisulanya ke arah Mera, namun untungnya Orm berhasil menangkapnya. Sayangnya, hal itu justru membuat Orm dirasuki oleh Kordax yang memintanya untuk membebaskan roh tersebut, dengan imbalan membantu Orm kembali menjadi Raja Atlantis penguasa lautan. Orm hanya bisa terdiam saat roh Kordax berpindah dari tubuh David ke dirinya, dan Kordax terus memerintahkan Orm untuk membunuh Arthur. Dalam keadaan kesurupan, Orm menyerang Arthur berulang kali, hingga darah Arthur terciprat di area penyegelan. Sehingga sihir yang menahan Kordax pun akhirnya pecah, dan Kordax terbebas. Meski begitu, Arthur masih berusaha menyadarkan Orm. Sejak kecil, Arthur selalu mendambakan kehadiran saudara, dan ia pun sangat bahagia ketika mengetahui bahwa Orm adalah saudara kandungnya. Walaupun pertemuan pertama mereka tidak berjalan mulus, Arthur berharap Orm bisa menerima dirinya sebagai kakak, dan mendengar hal itu, Orm akhirnya sadar dan melepaskan trisulanya. Menyaksikan Kordax yang bangkit kembali, Arthur melempar trisula hitam ke arahnya, namun Kordax dengan mudah menangkapnya. Tak putus asa, Arthur kemudian melontarkan trisula miliknya ke arah Kordax. Trisula itu menembus trisula hitam dan dengan tegas membunuh Kordax, sehingga ledakan dahsyat pun terjadi, dan kerajaan Necrus runtuh. Melihat David terombang-ambing di tepi jurang, Arthur menawarkan bantuan untuk menariknya. Namun David menolak. Ia memilih mati daripada menerima pertolongan Arthur. Singkat cerita, Arthur dan kelompoknya berhasil selamat. Tak ingin adiknya terjerat masalah hukum lagi, Arthur menyuruh Orm bersembunyi di daratan, dan mereka berencana memberitahu masyarakat bahwa Orm telah tewas akibat reruntuhan Necrus. Mendengar hal itu, Orm pun mengucapkan terima kasih dan akhirnya menerima Arthur sebagai kakak kandungnya, yakin bahwa Arthur layak menjadi Raja Atlantis. Beberapa hari kemudian, dunia dikejutkan dengan kemunculan perwakilan kerajaan Atlantis di permukaan. Arthur memutuskan untuk memperkenalkan Atlantis kepada manusia, meskipun ada pihak yang menentang. Di forum PBB, ia menawarkan kerjasama antara pemerintah dunia dan Atlantis untuk mengatasi permasalahan iklim yang semakin serius. Sementara itu, Orm menyamar sebagai manusia biasa, dan film pun berakhir. Jangan lupa untuk subscribe dan like jika kalian menyukai video ini. Sampai jumpa di konten kami berikutnya, dan terima kasih telah menonton.